Pada malam itu, di kilometer dengan awalan angka 9, aku melihat sosok hitam tinggi nan gelap melintas kelebat di depanku. Kemudian, aku pelan-pelan meminggirkan kendaraan ke arah bahu jalan. Dan tak lama kemudian, aku melihat kengerian yang terjadi di mana mobil sudah bertumpuk dan bertabrakan. Begitulah sepenggal kisah atas apa yang dialami oleh saksi kecelakaan. Mereka merasakan bahwa ketika telah jauh menyusuri jalan, ternyata bukan hanya kita serta kendaraan dan jalanan yang kita lalui, namun ada kisah-kisah yang mengikuti sepanjang perjalanan itu. Pernahkah kalian merasakan bahwasanya setiap jalan-jalan yang memang terkenal mistis, selalu ada perasaan-perasaan seperti seolah-olah ada tatapan-tatapan yang dapat kita rasakan, namun tak dapat kita lihat, baik itu ketika siang maupun malam hari, cuaca buruk ataupun cerah. Salah satunya di ruas jalan tol tertua ini. Acap kali banyak pengendara yang merasakan kehadiran berbagai makhluk tak kasat mata, seperti kisah bayangan hitam yang melintas secara tiba-tiba, ataupun sesosok anak kecil yang seolah-olah terlihat berdiri di tengah jalan disertai tangisan-tangisannya. Akan tetapi, ketika didekati, maka sosok itu menghilang. Dan banyak orang yang percaya bahwa kejadian seperti inilah yang menjadi sumber kecelakaan di sepanjang jalan tol ini. Ada pula kejadian-kejadian aneh pada jalan tol yang biasanya terdapat banyak pohon berbaris sepanjang jalan di pegunungan, di mana banyak sekali orang-orang yang melewati jalan tersebut merasakan anomali, seperti suara-suara aneh yang mirip dengan tangisan bayi, suara menderu langkah kaki, merasakan sosok-sosok yang menumpang di kendaraan mereka. Bahkan sampai ada yang melihat penampakan pocong yang menggantung di antara pepohonan-pepohonan tersebut. Ketika pembangunan jalan sudah tidak memikirkan kearifan lokal setempat, apalagi membelah sebuah paku keseimbangan alam seperti gunung, terkadang akan menjadi pusat akan hal-hal mistis untuk terjadi. Seperti misalkan batu yang tidak dapat dipindahkan, pemunculan makhluk-makhluk halus seperti sosok hitam yang menghilang begitu saja, maupun hawa dingin yang menusuk tulang meskipun cuaca sedang terik-teriknya. Banyak kisah yang menceritakan bahwa semua ini terjadi karena adanya pelanggaran yang terjadi antara kesepakatan si pembuat jalan dengan masyarakat, sehingga sang penunggu jalan pun meminta tumbal atas kejadian tersebut. Beberapa jenis jalan pun yang berkelok dan syarat dengan hutan seolah mendayu dan memanggil setiap pengendara yang lewat untuk berpindah alam dengan berbagai rayu-rayuan yang mengganggu konsentrasi. Seperti alunan musik gamelan, tiba-tiba merasakan kejadian aneh, seperti penampakan sosok nenek-nenek di pinggir jalan yang kemudian menghilang dan meninggalkan aroma melati yang sangat kuat. Bahkan diperlihatkan sosok wanita berbaju putih yang tertawanya mengganggu pikiran dan jiwa. Dikisahkan bahwa jalan seperti ini menjadi angker dan mistis karena dibuat pada masa penjajahan dahulu, di mana ketika terjadinya kerja paksa, banyak korban-korban yang berjatuhan dan meninggal secara menderita di sepanjang jalan ini. Itu adalah sebagian kisah mistis dan menyeramkan yang terjadi di sepanjang jalan yang mungkin biasa atau pernah kita lewati. Terlepas dari hal-hal menyeramkan di luar nalar itu, ataupun mungkin semua kejadian tersebut terjadi karena faktor teknis seperti lelah atau fungsi kendaraan yang gagal. Apapun itu, setiap kejadian pasti akan selalu mempunyai kisah yang bisa dipikirkan secara logika ataupun dipikirkan secara mistis. Semua itu kembali ke bagaimana kita menyingkapinya. Tapi jika ada kisah untuk kita kulik dan menjadikan itu hasik, maka tetap bersama kami di Hasik di Balik Kisah.
Asik. My name is Arul. Peace out.